Hari ini kita akan belajar kembali. Bapak Ibu, saya berdoa setiap Bapak Ibu yang rajin dengerin apa yang saya sampaikan ini, hidupmu semakin hari semakin diubahkan. Tujuan dari khotbah yang saya sampaikan, pengajaran yang saya sampaikan, Bapak Ibu, ujungnya didapatin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Lepas dari segala problem, masalah yang Bapak Ibu hadapi, Bapak Ibu tetap memilih hidup yang benar dan semakin hari semakin hidup takut akan Tuhan. Karena banyak orang terjebak akhir-akhir ini, gak bisa ngontrol dirinya dengan baik, gak bisa menguasai dirinya dengan baik, memiliki cara pandang yang salah, memutuskan segala sesuatu tidak tepat dan ujungnya ngalami problem. Kalau kita lihat apa yang terjadi akhir-akhir ini, kita perhatikan setiap orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya dengan baik, tidak bisa menguasai dirinya dengan baik, ujung dari hidupnya selalu akan ketemu problem. Akan ketemu masalah demi masalah, nggak cocok dengan orang lain, ribut dengan sesamanya, konflik dengan tetangganya, konflik dengan pasangannya, keluarganya berantakan, urusan sosialnya kacau, sehingga memiliki karakter buruk dan jelek. Kalau hidup kita ini tidak bisa jadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita, selalu ribut, selalu berantem, selalu konflik, artinya ada yang tidak benar loh dalam diri kita. Kita tidak perlu nyalain orang lain. Yang perlu kita koreksi itu diri kita sendiri. Kenapa kita mesti belajar firman? Kenapa kita mesti ngerti kebenaran? Sebab kebenaran yang kita mengerti, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Tapi kalau kita ini menghadapin orang selalu ribut, nggak cocok dengan orang konflik, maki-maki, ngatain, merendahkan, dan merasa diri kita paling benar, paling super, paling hebat, paling berhasil, paling kudus, dan orang lain salah semua, artinya ada yang nggak benar dengan hidup kita. Orang yang belajar firman itu hidupnya pasti berubah, karakternya berubah, ya, terutama para hamba Tuhan ini ya karakternya mesti berubah, sikapnya berubah, motivasinya berubah, dan tentunya hidup jadi berkat. Pertama kali orang yang menikmatin kehidupanmu adalah pasangan hidupmu tentunya. Kalau pasangan hidupmu tidak bisa menikmatin Tuhan, atau tetanggamu atau keluargamu tidak bisa menikmatin manifestasi Tuhan dalam hidupmu, berarti ada hal yang perlu diperbaiki. Makanya kita belajar firman setiap hari. Ini untuk merubah yang di dalam kita. Karena Tuhan mau yang di dalam kita ini diubah. Tuhan mau yang di dalam kita ini semakin hari didapatin berkenan dan menyenangkan hatinya. Bukan malah semakin buruk. Saya nggak habis pikir orang yang ke gereja bertahun-tahun, rajin ibadah bertahun-tahun, tapi kelakuannya tetap buruk. Sikapnya tetap jelek, karakternya tidak berubah. Jadi batu sandungan. Orang yang sudah pelayanan bertahun-tahun, pikirannya busuk, niatnya jahat, motivasinya busuk, tidak berkenan, jahatnya bukan main. Orang yang sudah bertahun-tahun ngakunya rajin ibadah, ngakunya melayani Tuhan, sudah mendedikasikan katanya hidupnya untuk Tuhan, duitnya untuk Tuhan. Tapi dilihat dari karakternya, dari sikapnya, itu kan mencerminkan seperti apa kita kenal Tuhan. Tidak mungkin orang yang kenal Tuhan, tidak mungkin orang yang mencari Tuhan itu karakternya tambah buruk, tambah jelek. Tidak mungkin orang yang katanya mencintai Tuhan dan melayani Tuhan tambah busuk. Berarti ada yang tidak benar di dalamnya. Makanya kita perlu belajar terus setiap hari. Hidup kita ini sebenarnya dipimpin oleh siapa? Hidup kita ini dipimpin oleh ego kita atau dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Kita ngikutin kehendak Tuhan atau kita ngikutin kehendak daging kita. Semuanya akan terlihat dari sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Orang di sekitarmu yang akan menilai. Orang di sekitarmu yang akan ngomong. Hidup itu jadi berkat atau malah enggak. Atau malah melakukan dosa dengan sengaja. Itu yang lebih parah lagi. Itu lebih bejat lagi itu. Udah ngerti firman tapi melakukan dosa. Itu artinya engkau perlu berubah. Sekarang kita lihat di Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-5. Sebab mereka yang hidup menurut daging, orang yang hidupnya menurut daging, ngikutin kehendak dagingnya, pikirannya jahat, pikirannya busuk. Ini memikirkan hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal yang dari Roh Kudus. Roh Kudus
Yang memikirkan apa yang baik, sedap didengar, patut dipuji, disebut kebajikan, mulia, suci, dan lain sebagainya di Filipi 4 ayat 8. Tapi orang yang menghidup menurutin daging itu egois. Selalu merasa pingin menang, selalu pingin dihargain, selalu pingin dihormatin, tidak peduli dengan perasaan orang, ngomongnya sembarangan, nyakitin, ngelukai, tidak mau koreksi diri, keras kepala, dablek ngeyelan bencekno. Kalau sudah seperti itu, artinya perlu berubah. Ada hal yang perlu diperbaiki. Ada hal yang perlu dikoreksi. Siapa yang mengkoreksi? Kebenaran firman Tuhan. Kalau sudah seperti itu, dibiarkan, nggak bisa dinasihatin malah bantah, udah nggak mau denger khotbah, ya ujung dari hidupmu akan tambah hancur dan berantakan. Yang bisa koreksi kita itu ya orang-orang di sekitar kita. Perhatikan kalau ada orang ngomong kita ini ditegur, dinasihati, kelakuan kita jelek ya perlu berubah. Tapi kalau ada orang ngomong tapi kelakuan kita baik, udah ngomong dan jelekin, tapi kita ini ya benar-benar hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, hidup dalam takut akan Tuhan. Orang ngomongin jelek ya tetap jalan terus. Tapi kalau ada orang ngomong jelek tentang kita, tentang sikap kita, ada orang yang komplain dengan kelakuan kita, koreksi diri, kalau ada yang salah ya berubah. Tapi kalau hatimu udah benar ya jalan terus. Makanya kita itu perlu setiap hari bergaul dengan Tuhan. Inti dari pengajaran saya kan, Bapak Ibu mesti memiliki pergaulan intim dengan Tuhan. Engkau mesti mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena pengalaman pribadimu dengan Tuhan itu pasti akan merubahkan hidupmu. Kalau kekristenan tanpa memiliki hubungan dan pengalaman dengan Tuhan, tanpa hidup takluk kepada firman, hidupmu ngikutin kehendak daging. Dipenuhin ego, hawa nafsu. Bapak Ibu nanti baca di Galatia, di Roma, dijelaskan semuanya itu perbuatan daging. Pikirannya jahat, penuh iri, penuh dengki. Pikirannya negatif, pikiran busuk. Kata-katanya busuk, merendahkan. Kata-katanya jelek semuanya. Nyakitin. Itu perlu berubah. Kok artinya hidup dipimpin daging. Orang itu akan terlihat dari apa yang dikatakannya kok. Terlihat jelas apa yang dikatakannya. Yang dikatakannya itu seperti apa. Akan membuktikan yang di dalam hatinya. Saya sering kali ngomongnya seperti ini. Hidupmu hari ini dipimpin oleh apa? Dipimpin Roh Kudus ya pasti engkau akan hidup benar. Hidup takut akan Tuhan. Hidup benar. Hidup semakin hari pingin jadi berkat. Dan ujungnya hidupmu pingin didapatin berkenan melakukan semua ketetapan Tuhan. Di akhirnya kita akan bertemu dengan Tuhan. Tapi kalau hari ini ya, semua yang kamu putuskan hanya memuaskan ego dan hawa nafsumu, artinya engkau perlu berubah. Artinya engkau perlu bertobat. Artinya ada yang salah dengan hidupmu dan engkau harus balik sama Tuhan. Apalagi kalau sudah ngalami trouble terus-terusan, sudah ngalami problem masalah keluarga, problem dengan sesamanya, problem di masalah sosialnya, di komunitasnya, di gerejanya, tapi kamu nggak berubah. Itu namanya keras kepala. Karena saya sering kali temuin ada orang-orang yang bikin trouble di lingkungannya, di komunitasnya, bahkan di gereja, sama tetangganya ribut, sama keluarganya ribut. Artinya engkau perlu koreksi diri. Perlu merendahkan diri, ada yang salah dengan hidupmu. Engkau perlu bertobat dan balik sama Tuhan. Kalau enggak, engkau akan ketemu problem terus. Hidupmu akan ruwet terus, hidupmu akan kacau terus. Perhatikan ya, yang keenam, keinginan daging. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Karena keinginan daging adalah maut, kamu ngikutin keinginan dagingmu, engkau akan diseret di dalam dosa. Ujungnya maut, karena upah dosa adalah maut. Tetapi kalau kita ngikutin keinginan roh besar, nih adalah R-nya besar, Roh Kudus, adalah hidup, memiliki kehidupan yang kekal dan damai sejahtera. Hatimu adem, tentrem, makmur, kemari palo jinawi. Tentrem, tenang, damai. Tidak pernah punya rasa kesel, tidak punya rasa jengkel, tidak pernah punya rasa sakit hati, tapi kamu enjoy, jalani hidupmu lu dengan bahagia. Hari ini coba dikoreksi. Kalau hatimu masih simpan kesel sama orang, jengkel sama orang, kecewa dengan orang, Bapak Ibu, kita akan selalu dipertemukan dengan orang-orang yang nggak sejalan dengan kita dan selalu mengecewakan. Dan kita nggak perlu kecewa dengan orang-orang seperti itu. Kalau kita ketemu dengan orang jahat, kita nggak perlu kecewa dengan orang jahat. Cukup justru kita harusnya memiliki belas kasihan, kita doain dia. Hari ini, kalau kita masih simpan semua hal yang busuk, hal yang jahat, kamu berseteru dengan orang, berseteru dengan Tuhan apalagi, artinya kamu
Bukan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, tapi dipimpin oleh daging. Karena orang yang dipimpin Roh itu memiliki hidup. Karena Yesus sendiri datang, aku datang untuk memberi kamu hidup dan kelimpahan. Supaya kamu menjadi berkat bagi banyak orang, dan kamu bisa menikmati berkat itu loh. Sekarang yang jadi masalahnya, kalau kamu ribut dengan orang, mana ada damai sejahtera. Hatimu gak tenang, hatimu kesel, hatimu jengkel, kamu juga gak bisa berdoa kok. Alkitab katakan, jadilah tenang maka kamu dapat berdoa. Coba perhatikan di ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Kalau kita ini di sisi lain pengen beribadah, tapi di sisi lain kamu melakukan dosa, ngikutin keinginan dagingmu, berzina, selingkuh, maki-maki orang, ribut, kepahitan, sakit hati, dendam, nyakitin orang, jadi batu sandungan sama orang, terus kamu beribadah, nyembah Tuhan, berdoa, memang bisa. Wong kamu melakukan perbuatan daging. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Kamu berseteru dengan Allah kalau kamu melakukan dosa. Mana bisa dosa menyatu dengan Tuhan. Makanya perlu bertobat. Kita itu perlu bertobat setiap hari. Belajar firman setiap hari. Mengkoreksi diri setiap hari. Supaya hidup kita ini didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Oleh darahnya kita dikuduskan, disucikan, diampuni. Dan mulai berjalan dalam kekudusan. Berjalan dalam kesucian. Berjalan dalam kebenaran. Ngikutin kehendak Roh Kudus. Supaya kita ini tidak berseteru dengan Tuhan. Bapak Ibu, ketika engkau melakukan dosa, melakukan keinginan daging, dan kamu berharap pingin diberkati Tuhan, pingin diurapin Tuhan, pingin berkenan di hadapan Tuhan, mana bisa. Wong kamu sendiri sudah berseteru dengan Allah. Kamu menjadi lawannya Tuhan. Terus di sisi lain kamu bisa datang ke gereja dengan ngomong manis, menyembah Tuhan, angkat tangan nangis. Bohong, palsu semuanya. Tuhan mau yang di dalam hati kita ini yang benar dulu. Bukan di perbuatan fisik kita. Hatimu benar, perbuatan fisikmu benar. Kamu bisa berbuat fisik, kelihatannya berdoa, kelihatannya baik, kelihatannya kudus, kelihatannya tok di luar. Datang beribadah, tapi kalau di dalam hatimu busuk, jahat, jelek, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Kamu memposisikan hidupmu berseteru dengan Tuhan. Efesus katakan jangan dukakan Roh Kudus. Yesaya jelaskan jangan mendukakan Roh Kudus. Kalau kamu mendukakan Roh Kudus, kamu memposisikan dirimu menjadi musuhnya Tuhan. Allah yang berperang melawan kamu. Yesaya pasal yang ke-63, yang ke-10. Bapak Ibu bisa bayangkan itu apa yang terjadi dengan hidupmu. Babak belur, jadi bubur, hancur mumur, kacau, rusak dan berantakan. Bertobat, perlu bertobat. Kita ini ingin setiap hari bergaul dengan Tuhan dan didapatin berkenan kok. Dari semua yang kita kerjakan, dari semua yang kita lakukan, kita ingin didapatin berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita ingin didapatin menjadi orang kesayangan Tuhan. Orang yang benar-benar jadi berkat bagi banyak orang. Bukan hidup ruwet, hidup kacau malahan. Dan sekarang kita mesti belajar dari semua kejadian yang kita alami. Semua kejadian dan problem yang kita alami itu jadi koreksi dalam diri kita untuk kita ini belajar berubah terus. Belajar disempurnakan, belajar diubahkan, belajar semakin hari semakin didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tidak mungkin keinginan dagingmu takluk kepada firman. Makanya kamu harus menaklukkan diri terhadap kehendakmu dan engkau harus menang terhadap dirimu sendiri. Ujungnya engkau akan didapatin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Apalagi yang suka berantem itu sama orang. Jelek pikiranmu, busuk hatimu, negatif terus isinya. Perlu bertobat dan berubah. Hanya ngikutin hawa nafsumu toh. Keinginan pribadimu, kepuasan hawa nafsumu yang diikutin. Ujungnya engkau nggak akan dapat berkenan di hadapan Tuhan. Ditolak Tuhan. Sekalipun kamu Kristen. Sekalipun kamu rajin ibadah. Dari perbuatanmu, dari kelakuanmu, dari sikapmu, engkau nggak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan.
Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, kita ini akan hidup di dalam roh. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, makanya kita perlu mengalami kelahiran baru. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Makanya setiap orang harus mengalami kelahiran baru. Seperti yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus di Yohanes, kitab Yohanes ini. Kalau kita nggak dilahirkan dari Roh Kudus, kita nggak mengalami kelahiran baru, engkau bukan miliknya Kristus. Kita harus mengalami kelahiran baru. Saya ketika mengalami kelahiran baru, hidup saya diubahkan. Sejak itu, saya begitu cinta Tuhan sampai hari ini. Saya mengasihi Tuhan. Saya berusaha setiap hari koreksi hati ini. Jangan sampai apa yang kukerjakan, apa yang kulakukan menyakitin hati Tuhan dan didapati tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan dan oleh karena kebenaran. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat, memancarkan kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari hatimu akan memancar kehidupan. Yang memancarkan dari kehidupan kita, memancarkan dari hidup kita itu apa? Kehidupan Kristus atau malah hal yang busuk? Karena Roh Kudus yang tinggal di dalam kita akan manifestasi keluar lewat sikap dan tindakan kita. Perhatikan ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati, akan menghidupkan tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Karena ada Roh Kudus yang di dalam kita, kita bisa diberikan kemampuan, kekuatan untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus tiap hari. Berjalan dalam kebenaran. Berjalan dalam kesucian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Bapak Ibu, perhatikan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus bersama-sama dengan roh kita memiliki power dan otoritas terus sama. Kita bersaksi dan kita yakin bahwa aku tahu dan tahu bahwa aku sudah dilahirkan kembali dan aku jadi anaknya Tuhan. Kalau aku jadi anaknya Allah, karakterku, sikapku, tindakanku harus mencerminkan sebagai anak Allah. Anak-anak kerajaan. Manifestasinya dari sikap tindakan. Perbuatan kita ini mencerminkan perbuatan anak-anak terang. Karaktermu akan menunjukkan siapa kamu yang sesungguhnya. Tapi ibadahmu tidak akan menunjukkan bahwa kamu itu seperti apa. Tapi karaktermu, karena kamu memiliki karakter Kristus, tindakan, sikap, dan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, kamu akan didapatin menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Saya berdoa, apa yang kita pelajari ini merubah yang di dalam hati kita ini. Semakin hari, kita semakin didapatin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Gak ada yang lain. Kita mau kejar apa hari ini? Kita mau lakukan untuk siapa? Bukankah pengejaran di akhir hidup kita hanya pingin ketemu Tuhan? Pingin berjumpa dengan Allah pencipta langit dan bumi, dan hidup kita semakin hari semakin diubahkan menyenangkan hatinya. Hanya pingin nyenengin hati Tuhan dalam segala hal. Dalam keputusan kita, dalam pikiran kita, dalam tindakan kita, dalam sikap kita. Dalam hal apapun hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Semakin hari kita akan semakin dibawa. Terus diubahkan terus. Selama kita memiliki sikap hati yang benar, kita akan diubahkan. Tapi ketika sikap hatimu busuk dan jelek, susah engkau diubahkan. Susah engkau ngalami kehidupan yang diubahkan. Karena orang-orang model kayak begini biasanya ngotot terus. Merasa paling benar. Merasa paling suci,
merasa paling berkenan, merasa paling pinter, merasa paling kaya, merasa paling hebat, susah ditegur, susah dinasihatin, merasa dirinya di atas rata-rata. Jadi orang yang keras kepala, ngeyelan, dablekan. Dan orang yang model begini, ujung hidupmu nggak akan bakal didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Dibutuhkan hati yang diubahkan, hati yang mau berubah. Setiap hari mau diubahkan terus, berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kesucian setiap hari. Kita akan sama-sama menjadi orang kesayangannya Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami berdoa firman ini menjadi berkat, mengubahkan hidup kami. Kami berdoa untuk setiap orang yang rajin mendengar firman, diubahkan Tuhan. Kami berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, dijamah, dipulihkan, dilawat Tuhan. Kami berdoa orang-orang yang takut akan Tuhan ini, mengalami promosi peninggian, diberikan kesehatan yang sempurna. Jadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupnya, melalui keluarganya, melalui anak cucunya. Terima kasih ya Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bagimu pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami merindukan Kau hadir dalam ruangan ini, menjamah kami, memanifestasikan kuasa-Mu. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di zaman Musa, Engkau buat mukjizat, bahkan Engkau menyertai orang Israel, membelah lautan, menjadi tiang awan dan tiang api, memberikan makan kepada orang-orang Israel di padang gurun. Hari ini juga Allah yang tahu setiap detil kami, seluruh kehidupan kami, yang memelihara kami, menjagain kami, memproteksi kami. Engkau lihat kerinduan kami, pingin berjumpa dengan Kau secara pribadi, bahwa kami mengenal-Mu secara dalam, mengalami Tuhan secara pribadi, dan hidup kami diubahkan di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji segala hormat, pujian, pengagungan